Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada jalan yang dijalani manusia. Petrus disempurnakan setelah melewati penanganan dan pemurnian. Ia berkata, "Aku harus memuaskan keinginan Tuhan setiap saat. Dalam segala yang kulakukan, aku hanya ingin memuaskan keinginan Tuhan, dan entah aku dihajar atau dihakimi, aku akan tetap senang melakukannya." Petrus memberikan segala yang ada padanya kepada Tuhan, dan pekerjaannya, perkataannya, serta seluruh hidupnya, semua demi mengasihi Tuhan. Ia adalah seorang yang mencari kekudusan, dan semakin banyak yang dialaminya, semakin besar kasihnya kepada Tuhan jauh di dalam lubuk hatinya. Sementara itu, Paulus hanya melakukan pekerjaan di luar saja. Dan meskipun ia juga bekerja keras, jerih lelahnya sekadar untuk dapat bekerja dengan baik dan dengan demikian mendapat upah. Seandainya ia tahu bahwa ia tak akan mendapat upah, ia pasti sudah menyerah dalam pekerjaannya itu. Perkara yang dihiraukan Petrus hanyalah kasih sejati dalam hatinya dan hal yang praktis serta dapat dicapai. Ia tidak menghiraukan apakah ia akan menerima upah, melainkan apakah wataknya dapat diubahkan. Paulus menghiraukan soal bekerja lebih keras lagi. Ia menghiraukan soal pekerjaan dan pengabdian lahiriah dan doktrin-doktrin yang tidak dialami oleh orang biasa. Ia sama sekali tidak menghiraukan soal perubahan jauh dalam lubuk hatinya dan kasih sejati kepada Tuhan. Pengalaman Petrus bertujuan untuk mencapai kasih sejati dan pengenalan sejati. Pengalamannya bertujuan agar hubungannya lebih dekat dengan Tuhan dan untuk mendapatkan cara hidup yang praktis. Pekerjaan Paulus dilakukan karena pekerjaan itu dipercayakan kepadanya oleh Yesus. Dan untuk mendapatkan hal-hal yang didambakannya, tetapi hal-hal ini tidak berkaitan dengan pengenalan akan dirinya sendiri dan akan Tuhan. Pekerjaannya semata-mata demi meloloskan diri dari hajaran dan penghakiman. Perkara yang dicari Petrus adalah kasih yang murni, dan perkara yang dicari Paulus adalah mahkota kebenaran. Petrus mengalami pekerjaan Roh Kudus selama bertahun-tahun dan memiliki pengenalan yang praktis tentang Kristus, serta pengenalan yang mendalam akan dirinya sendiri. Jadi, kasihnya kepada Tuhan murni. Bertahun-tahun pemurnian telah meningkatkan pengenalannya akan Yesus dan kehidupan. Dan kasihnya adalah kasih yang tak bersyarat, kasih yang spontan, dan ia tak menuntut apa-apa sebagai balasan. Tak pula ia berharap mendapat keuntungan apapun. Paulus bekerja selama bertahun-tahun, tetapi ia tidak memiliki pengenalan yang mendalam akan Kristus. Dan pengenalannya akan dirinya sendiri pun sangat sedikit. Ia tak memiliki kasih sama sekali kepada Kristus, dan pekerjaannya serta perjalanan yang dilaluinya bertujuan agar ia mendapatkan penghargaan pada akhirnya. Perkara yang dicarinya adalah mahkota yang paling cemerlang,
bukan kasih yang termurni. Ia tidak berusaha secara aktif, tetapi melakukannya secara pasif. Ia tidak melakukan tugasnya, tetapi dipaksa dalam pengejarannya setelah dicengkram oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi, pengejarannya bukanlah bukti bahwa ia ciptaan Tuhan yang layak. Petruslah ciptaan Tuhan yang layak dan melakukan tugasnya. Manusia berpikir bahwa semua yang berkontribusi kepada Tuhan semestinya mendapat upah. Dan semakin besar kontribusi yang diberikan, tentu semakin besar pula perkenanan Tuhan yang semestinya diterimanya. Pada hakikatnya, sudut pandang manusia bersifat jual beli, dan ia tidak berusaha dengan giat melakukan tugasnya sebagai ciptaan Tuhan. Bagi Tuhan, semakin orang mengusahakan kasih sejati kepada Tuhan dan ketaatan penuh kepada Tuhan, yang juga berarti berusaha melakukan tugasnya sebagai ciptaan Tuhan, semakin mereka dapat memperoleh perkenanan Tuhan. Dalam sudut pandang Tuhan, Dia ingin agar manusia dipulihkan pada tugas dan kedudukannya semula. Manusia adalah ciptaan Tuhan, jadi manusia seharusnya tidak melewati batasnya sendiri dengan membuat tuntutan kepada Tuhan, dan seharusnya tidak melakukan apapun selain melakukan tugasnya sebagai ciptaan Tuhan. Tempat tujuan Paulus dan Petrus ditentukan berdasarkan apakah mereka dapat melakukan tugas mereka sebagai ciptaan Tuhan, dan bukan berdasarkan ukuran kontribusi mereka. Tempat tujuan mereka ditentukan berdasarkan perkara yang mereka cari sejak semula, bukan berdasarkan berapa banyak pekerjaan yang mereka lakukan atau perkiraan orang lain mengenai mereka. Jadi, giat mengusahakan tugas kita sebagai ciptaan Tuhan adalah jalan menuju keberhasilan. Mengupayakan jalan kasih sejati kepada Tuhan adalah jalan yang paling benar. Mengusahakan perubahan pada watak lama seseorang dan mengusahakan kasih yang murni kepada Tuhan adalah jalan menuju keberhasilan. Jalan menuju keberhasilan tersebut adalah jalan pemulihan tugas yang semula serta jalan penampakan ciptaan Tuhan yang semula. Inilah jalan pemulihan, serta inilah tujuan semua pekerjaan Tuhan dari awal hingga akhir. Jika pengejaran manusia dinodai dengan tuntutan pribadi yang berlebih-lebihan serta keinginan yang tidak masuk akal, hasil yang dicapai tidak akan berupa perubahan dalam watak manusia. Hal ini bertentangan dengan pekerjaan pemulihan. Pekerjaan itu pasti bukanlah pekerjaan yang dilakukan Roh Kudus, sehingga membuktikan bahwa pengejaran semacam ini tidak berkenan kepada Tuhan. Apakah gunanya pengejaran yang tidak berkenan kepada Tuhan? Pekerjaan yang dilakukan Paulus dipamerkan ke hadapan manusia. Tetapi seberapa murni kasihnya kepada Tuhan? Seberapa dalam kasihnya kepada Tuhan jauh di dalam lubuk hatinya? Hal ini tak terlihat oleh manusia. Manusia hanya dapat melihat pekerjaan yang dilakukannya. Berdasarkan pekerjaan tersebut, manusia mengetahui dengan pasti bahwa ia dipakai Roh Kudus. Sehingga manusia berpikir bahwa Paulus lebih baik daripada Petrus, bahwa pekerjaannya lebih besar, sebab ia dapat membekali jemaat. Petrus hanya memandang pada pengalaman pribadinya, dan hanya memperoleh sedikit orang selama pekerjaannya yang hanya sesekali. Dari Petrus,
hanya ada sedikit surat kepada jemaat yang kurang dikenal. Tetapi siapa yang tahu seberapa dalam kasihnya kepada Tuhan jauh di dalam lubuk hatinya? Hari demi hari, Paulus bekerja untuk Tuhan. Selama masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, ia melakukannya. Ia mengira dengan begini ia akan dapat memperoleh mahkota dan dapat memuaskan Tuhan. Tetapi ia tidak mencari cara untuk mengubah dirinya melalui pekerjaannya. Segala sesuatu dalam hidup Petrus yang tidak memuaskan keinginan Tuhan membuatnya merasa gelisah. Jika sesuatu tidak memuaskan Tuhan, Petrus akan penuh penyesalan dan akan mencari cara yang sesuai yang dapat diupayakannya untuk memuaskan hati Tuhan. Dalam aspek terkecil yang paling tak berpengaruh dalam hidupnya pun, tetap ia mengharuskan dirinya untuk memuaskan keinginan Tuhan. Ia tak kalah kerasnya dalam hal watak lamanya. Ia selalu sangat keras dalam mengharuskan dirinya bertumbuh lebih dalam ke dalam kebenaran. Paulus hanya mencari reputasi dan kedudukan yang dangkal. Ia berusaha memamerkan dirinya sendiri di hadapan manusia dan tidak berusaha membuat kemajuan mendalam pada jalan masuk kehidupan. Perkara yang dipedulikannya adalah doktrin, bukan kenyataan. Beberapa orang berkata, Paulus melakukan begitu banyak pekerjaan bagi Tuhan. Mengapa ia tidak diingat Tuhan? Petrus hanya melakukan sedikit pekerjaan bagi Tuhan dan tidak memberi kontribusi besar bagi jemaat. Mengapa ia disempurnakan? Petrus mengasihi Tuhan sampai tingkat tertentu yang diharuskan oleh Tuhan. Hanya orang seperti ini yang memiliki kesaksian. Lalu, bagaimana dengan Paulus? Sampai tingkat manakah Paulus mengasihi Tuhan? Tahukah engkau, demi apakah pekerjaan Paulus? Demi apakah pekerjaan Petrus? Petrus tidak melakukan banyak pekerjaan. Tetapi tahukah engkau perkara apa yang ada jauh di dalam lubuk hatinya? Pekerjaan Paulus berkaitan dengan pembekalan jemaat dan dukungan bagi jemaat. Perkara yang dialami Petrus adalah perubahan dalam watak hidupnya. Ia mengalami kasih Tuhan. Sekarang, setelah engkau mengetahui perbedaan dalam hakikat mereka, Anda dapat melihat pada akhirnya siapa yang benar-benar percaya kepada Tuhan dan siapa yang tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Salah seorang dari mereka benar-benar mengasihi Tuhan dan yang seorang lagi tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Salah seorang mengalami perubahan dalam wataknya, dan yang seorang lagi tidak. Salah seorang disembah orang dan memiliki citra yang besar, dan yang seorang lagi melayani dengan rendah hati dan tak mudah dilihat orang. Salah seorang mengejar kekudusan, dan yang seorang lagi tidak. Dan meskipun ia tidak cemar, ia tidak memiliki kasih yang murni. Salah seorang memiliki kemanusiaan sejati, dan yang seorang lagi tidak. Salah seorang menyadari dirinya ciptaan Tuhan, dan yang seorang lagi tidak. Demikianlah perbedaan hakikat antara Paulus dan Petrus. Jalan yang dilalui Petrus adalah jalan keberhasilan,
serta jalan untuk mencapai pemulihan kemanusiaan yang biasa dan tugas ciptaan Tuhan. Petrus mewakili semua orang yang berhasil. Jalan yang dilalui Paulus adalah jalan kegagalan. Dan ia mewakili semua orang yang hanya menundukkan diri serta mengorbankan diri di permukaan saja dan tidak benar-benar tulus mengasihi Tuhan. Paulus mewakili semua orang yang tidak memiliki kebenaran. Dalam kepercayaannya kepada Tuhan, Petrus berusaha memuaskan Tuhan dalam segala hal dan berusaha menaati segala yang berasal dari Tuhan. Tanpa mengeluh sedikit pun, ia sanggup menerima hajaran dan penghakiman, serta pemurnian, kesengsaraan, dan kekurangan dalam hidupnya. Tak satu pun dari hal-hal itu yang dapat mengubah kasihnya kepada Tuhan. Bukankah ini kasih kepada Tuhan yang sesungguhnya? Bukankah ini pemenuhan tugas seorang ciptaan Tuhan? Hajaran, penghakiman, kesengsaraan, engkau mampu mencapai ketaatan sampai mati. Inilah perkara yang seharusnya dicapai ciptaan Tuhan. Inilah kemurnian kasih Tuhan. Jika manusia dapat mencapai sejauh ini, dialah ciptaan Tuhan yang layak, dan tak ada yang dapat lebih memuaskan Sang Pencipta. Bayangkan engkau dapat bekerja bagi Tuhan, tetapi engkau tidak menaati Tuhan dan tak mampu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dengan demikian, bukan hanya engkau tak akan memenuhi tugas seorang ciptaan Tuhan, tetapi engkau juga akan dikutuk oleh Tuhan. Sebab engkau seorang yang tidak memiliki kebenaran, yang tidak mampu menaati Tuhan, dan yang tidak taat kepada Tuhan. Engkau hanya menghiraukan soal bekerja bagi Tuhan, dan tidak menghiraukan tentang melakukan kebenaran, atau mengenali dirimu sendiri. Engkau tidak memahami ataupun mengenal Sang Pencipta, dan tidak menaati ataupun mengasihi Sang Pencipta. Engkau adalah seorang yang pada dasarnya tidak taat kepada Tuhan, dan orang seperti itu tidak dikasihi oleh Sang Pencipta. Beberapa orang berkata, Paulus melakukan banyak sekali pekerjaan, dan ia memikul beban yang sangat berat bagi jemaat, serta memberi kontribusi yang begitu besar bagi mereka. 13 surat Paulus menyokong 2000 tahun zaman kasih karunia, dan nomor 2 terbesar di bawah 4 Injil. Siapa yang dapat dibandingkan dengannya? Tak ada seorang pun yang dapat menguraikan wahyu Yohanes. Sementara surat-surat Paulus memberi kehidupan, dan pekerjaan yang ia lakukan mendatangkan manfaat bagi jemaat. Siapa lagi yang dapat mencapai hal-hal seperti ini? Lalu, pekerjaan apakah yang dilakukan Petrus? Ketika manusia mengukur orang lain, pengukurannya berdasarkan kontribusi mereka. Ketika Tuhan mengukur manusia, pengukurannya berdasarkan sifatnya. Di antara orang-orang yang mencari kehidupan, Paulus adalah seorang yang tidak memahami hakikatnya sendiri. Ia sama sekali tidak rendah hati ataupun taat. Ia juga tidak memahami hakikatnya, yang sebenarnya bertentangan dengan Tuhan. Jadi, Paulus adalah seorang yang belum melewati pengalaman yang mendalam, dan seorang yang tidak melakukan kebenaran.
Petrus berbeda. Ia tahu ketidaksempurnaannya, kelemahannya, dan wataknya yang rusak sebagai ciptaan Tuhan. Jadi ia memilih jalan pengamalan yang dapat mengubah wataknya. Ia bukanlah seperti mereka yang hanya memiliki doktrin tanpa ada kenyataan. Orang yang berubah adalah orang baru yang telah diselamatkan. Merekalah orang yang layak mengejar kebenaran. Orang yang tidak berubah termasuk dalam bilangan orang yang pasti ditinggalkan. Merekalah orang-orang yang belum diselamatkan. Artinya, orang-orang yang dibenci dan ditolak Tuhan. Mereka tidak akan diingat oleh Tuhan betapa besar pun pekerjaan mereka. Saat engkau membandingkan hal ini dengan pengejaranmu sendiri, entah engkau akhirnya orang yang serupa dengan Petrus atau dengan Paulus, semestinya sudah jelas. Jika masih belum ada kebenaran dalam pencarianmu, dan jika bahkan sampai saat ini pun engkau masih angkuh dan lancang seperti Paulus, dan masih dangkal serta memegahkan diri seperti dia, tak diragukan lagi, engkau adalah orang bobrok yang gagal. Jika yang kau cari sama seperti Petrus, jika engkau mencari pengamalan dan perubahan sejati, dan tidak angkuh serta keras kepala, tetapi berusaha melakukan tugasmu, engkau adalah ciptaan Tuhan yang dapat meraih kemenangan. Paulus tidak mengetahui hakikat atau kerusakannya sendiri, apalagi ketidaktaatannya. Ia tak pernah menyebutkan penentangannya yang menjijikkan terhadap Kristus. Dia juga tak pernah begitu menyesal. Ia hanya memberikan penjelasan singkat, dan jauh di dalam lubuk hatinya, tidak tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun terjatuh di jalan menuju ke Damsyik, ia tidak melihat jauh ke dalam dirinya. Ia puas dengan sekadar terus bekerja, dan tidak menganggap bahwa mengenal diri sendiri dan mengubah watak lamanya sebagai perkara yang paling penting. Ia puas dengan sekadar mengatakan kebenaran, dengan membekali orang lain sebagai obat bagi hati nuraninya sendiri, dan dengan tak lagi menganiaya murid-murid Yesus untuk menghibur dirinya sendiri dan memaafkan dirinya sendiri untuk dosa masa lalunya. Tujuan yang dikejarnya tak lebih dari mahkota di masa mendatang dan pekerjaan sementara. Tujuan yang dikejarnya adalah kasih karunia yang melimpah. Ia tidak mencari kebenaran yang memadai. Ia tidak juga mengusahakan pertumbuhan yang lebih dalam ke dalam kebenaran yang tak ia mengerti sebelumnya. Jadi, pengenalannya akan dirinya sendiri dapat dikatakan palsu, dan ia tidak menerima hajaran dan penghakiman. Meskipun ia dapat bekerja, bukan berarti ia memiliki pengetahuan akan sifat dan hakikatnya sendiri. Fokusnya hanya pada pelaksanaan lahiriah saja. Bahkan, hal yang ia perjuangkan bukanlah perubahan, tetapi pengetahuan. Pekerjaannya adalah sepenuhnya hasil penampakan Yesus di jalan menuju Damsyik. Pekerjaan itu bukanlah sesuatu yang ia putuskan awalnya. Bukan pula pekerjaan yang terlaksana setelah ia mendapat pemangkasan dari watak lamanya. Bagaimanapun ia bekerja, watak lamanya tidak berubah. Jadi pekerjaannya tidak menebus dosa masa lalunya,
melainkan sekadar memegang peranan tertentu di antara jemaat pada waktu itu. Bagi seorang yang seperti ini, yang watak lamanya tidak diubahkan, dengan kata lain, yang tidak mendapat keselamatan, bahkan yang tanpa kebenaran, ia sama sekali tidak mampu menjadi salah seorang yang diterima oleh Tuhan Yesus. Ia bukanlah seorang yang dipenuhi dengan rasa kasih dan hormat kepada Yesus Kristus. Ia juga bukan seorang yang cakap mencari kebenaran, apalagi seorang yang mencoba memahami misteri inkarnasi. Ia hanya seorang yang ahli dalam penyesatan dan yang tidak mau tunduk kepada siapapun yang lebih tinggi daripadanya atau kepada orang yang memiliki kebenaran. Ia mendengki kepada orang atau kebenaran yang bertentangan dengan dia atau bermusuhan dengan dia. Ia lebih suka kepada orang-orang yang berkarunia yang menunjukkan citra besar dan memiliki pengetahuan mendalam. Ia tidak suka berhubungan dengan orang malang yang mencari jalan yang benar dan hanya peduli pada kebenaran. Sebaliknya, ia melibatkan dirinya dengan tokoh-tokoh senior dari organisasi agamawi yang hanya bicara soal doktrin-doktrin dan memiliki pengetahuan yang melimpah. Ia tidak mengasihi pekerjaan Roh Kudus yang baru dan tak peduli dengan gerakan dalam pekerjaan Roh Kudus yang baru. Sebaliknya, ia menyukai peraturan-peraturan dan doktrin-doktrin yang lebih tinggi daripada kebenaran umum. Dalam hakikat dasarnya dan keseluruhan hal yang dicarinya, ia tak layak disebut orang Kristen yang mengejar kebenaran, apalagi hamba yang setia dalam rumah Tuhan, karena kemunafikannya sudah keterlaluan dan ketidaktaatannya begitu besar. Meskipun ia dikenal sebagai hamba Tuhan Yesus, ia sama sekali tidak layak untuk memasuki gerbang kerajaan surga, sebab tindakan-tindakannya sejak awal hingga akhir tak dapat dikatakan benar. Ia hanya dapat dilihat sebagai orang yang munafik dan melakukan kefasikan, tetapi yang juga bekerja bagi Kristus. Meskipun ia tak dapat disebut jahat, ia cocok disebut sebagai orang yang melakukan kefasikan. Ia melakukan banyak pekerjaan, tetapi ia tak boleh dinilai berdasarkan jumlah pekerjaan yang dilakukannya, melainkan hanya berdasarkan kualitas dan hakikatnya. Hanya dengan cara ini, alasan dibalik hal ini dapat dipahami. Ia selalu percaya, "Aku sanggup bekerja. Aku lebih baik daripada orang kebanyakan." Tak ada orang lain yang penuh perhatian terhadap beban Tuhan seperti aku, dan tak seorang pun bertobat sedalam aku. Sebab cahaya besar itu memancar atasku, dan aku telah melihat cahaya besar itu. Jadi pertobatanku lebih dalam daripada siapapun. Pada waktu itu, inilah yang ia pikirkan dalam lubuk hatinya. Di akhir pekerjaannya, Paulus berkata, "Aku sudah melakukan pertandingan yang baik. Aku sudah menyelesaikan perlombaanku. Mulai sejak sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran." Perjuangannya, pekerjaannya, dan perlombaannya seluruhnya demi mahkota kebenaran, dan ia tidak dengan giat bergerak maju. Meskipun dia tidak asal-asalan dalam pekerjaannya, dapat dikatakan bahwa pekerjaannya sekadar untuk menebus kesalahannya, untuk mendamaikan tuduhan dalam hati nuraninya.
Ia hanya berharap untuk menuntaskan pekerjaannya, menyelesaikan perlombaannya, dan mengakhiri pertandingannya sesegera mungkin, supaya ia secepat mungkin memperoleh mahkota kebenaran yang sudah lama didambakannya. Hal yang didambakannya bukanlah bertemu dengan Tuhan Yesus dengan pengalaman dan pengenalannya yang sejati, tetapi menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin, supaya ia dapat menerima upah yang layak diterimanya dari pekerjaannya pada saat ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia menggunakan pekerjaannya untuk menenteramkan dirinya sendiri dan melakukan kesepakatan untuk mendapatkan mahkota di masa mendatang. Perkara yang dicarinya bukanlah kebenaran atau Tuhan, melainkan sekadar mahkota. Bagaimana mungkin pengejaran semacam ini memenuhi standar? Motivasinya, pekerjaannya, harga yang dibayarnya, dan semua upayanya. Semua itu disusupi oleh hayalannya yang luar biasa, dan ia bekerja sepenuhnya berdasarkan hasratnya sendiri. Dalam seluruh pekerjaannya, tak ada sedikit pun kerelaan dalam harga yang dibayarnya. Ia hanya sedang melakukan kesepakatan. Upayanya tidak dilakukan secara sukarela untuk memenuhi tugasnya, tetapi dilakukan secara sukarela untuk mencapai tujuan kesepakatan itu. Apakah ada nilainya upaya seperti itu? Siapa yang akan memuji upayanya yang tidak murni? Siapa yang tertarik dengan upaya semacam itu? Pekerjaannya penuh dengan mimpi-mimpi untuk masa depan, penuh dengan rencana yang luar biasa indah, dan tidak mengandung jalan yang dapat dipakai untuk mengubah watak manusia. Begitu banyak kebajikannya hanya kepura-puraan. Pekerjaannya tidak memberikan kehidupan, melainkan hanya kesopanan yang pura-pura. Semua itu hanya untuk melakukan kesepakatan. Bagaimana mungkin pekerjaan seperti ini dapat memimpin manusia ke jalan menuju pemulihan tugasnya semula? Segala yang diinginkan Petrus hanya berkenan di hati Tuhan. Ia berusaha memenuhi keinginan Tuhan dan terlepas dari penderitaan dan kesulitan. Tetap ia bersedia untuk memenuhi kehendak Tuhan. Tak ada pengejaran yang lebih besar bagi seorang yang percaya kepada Tuhan. Perkara yang dicari Paulus ternoda oleh dagingnya sendiri, oleh konsepsinya sendiri, dan oleh rencana serta rancangannya sendiri. Ia sama sekali bukan ciptaan Tuhan yang layak, bukan seorang yang berusaha untuk memenuhi kehendak Tuhan. Petrus berusaha untuk tunduk pada pengaturan Tuhan. Dan meskipun pekerjaan yang dilakukannya tidak besar, motivasi di balik pengejarannya dan jalan yang dilaluinya benar. Meskipun ia tidak dapat memenangkan banyak orang, ia dapat menemukan jalan kebenaran. Karena hal ini, dapat dikatakan bahwa ia ciptaan Tuhan yang layak. Saat ini, bahkan sekalipun engkau bukan pekerja, engkau harus dapat melakukan tugas seorang ciptaan Tuhan dan berupaya untuk tunduk pada semua pengaturan Tuhan. Engkau harus dapat menaati apapun yang Tuhan katakan dan mengalami segala macam kesusahan dan pemurnian. Sekalipun engkau lemah dalam hatimu, engkau harus tetap bisa mengasihi Tuhan.
Mereka yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri bersedia melakukan tugas seorang ciptaan Tuhan, dan sudut pandang orang-orang semacam itu terhadap pengejaran adalah sudut pandang yang benar. Orang-orang seperti inilah yang Tuhan butuhkan. Jika engkau melakukan banyak pekerjaan dan orang lain memperoleh pengajaran darimu, tetapi engkau sendiri tidak berubah dan tidak menjadi kesaksian, atau tidak mendapatkan pengalaman yang sejati, sedemikian rupa, namun pada akhir hidupmu, tetap tidak ada satupun yang telah engkau lakukan menjadi kesaksian. Apakah engkau seorang yang telah diubahkan? Apakah engkau seorang yang mengejar kebenaran? Pada waktu itu, Roh Kudus memakaimu. Tetapi saat Dia memakai engkau, Dia memakai bagian dari dirimu yang dapat bekerja, dan Dia tidak memakai bagian dari dirimu yang tidak dapat bekerja. Jika engkau berusaha untuk berubah, engkau akan berangsur-angsur disempurnakan selama proses engkau sedang dipakai. Meski demikian, Roh Kudus tidak bertanggung jawab atas dimenangkan atau tidaknya engkau pada akhirnya. Dan hal ini tergantung pada cara pengejaranmu. Jika tidak ada perubahan pada watak pribadimu, hal itu karena sudut pandangmu tentang pengejaran salah. Jika engkau tidak dikaruniai upah, masalah itu berasal dari dirimu sendiri, dan hal itu karena engkau tidak melakukan kebenaran dan tak dapat memenuhi keinginan Tuhan. Jadi, tak ada yang lebih penting daripada pengalaman pribadimu, dan tak ada yang lebih penting daripada jalan masukmu sendiri. Beberapa orang pada akhirnya akan berkata, "Aku sudah melakukan begitu banyak pekerjaan bagimu, dan meskipun mungkin tidak ada pencapaian yang dapat dirayakan, tetap saja aku sudah rajin melakukan upayaku. Tak dapatkah engkau izinkan saja aku masuk ke dalam surga untuk memakan buah pohon kehidupan?" Engkau harus tahu orang-orang semacam apa yang aku inginkan. Orang yang tidak murni tidak diizinkan masuk ke dalam kerajaan. Orang-orang yang tidak murni tidak diizinkan mencemarkan tanah yang kudus. Meskipun engkau mungkin sudah melakukan banyak pekerjaan dan telah bekerja selama bertahun-tahun, pada akhirnya, jika engkau masih tetap kotor dan menyedihkan, menurut hukum surga tidak dapat dibenarkan engkau berharap dapat masuk ke dalam kerajaanku. Semenjak dunia dijadikan sampai saat ini, tak pernah aku memberi jalan masuk yang mudah bagi orang-orang yang menjilat untuk mendapatkan perkenananku. Inilah peraturan surga, dan tak seorang pun dapat melanggarnya. Engkau harus mencari kehidupan. Saat ini, orang-orang yang disempurnakan adalah orang-orang yang sejenis dengan Petrus. Mereka adalah orang-orang yang mengusahakan perubahan pada wataknya sendiri dan bersedia menjadi kesaksian bagi Tuhan serta melaksanakan tugasnya sebagai ciptaan Tuhan. Hanya orang-orang seperti inilah yang akan disempurnakan. Jika engkau hanya mencari upah dan tidak mengusahakan perubahan watak hidupmu sendiri, semua upayamu akan sia-sia. Inilah kebenaran yang tak terubahkan. Dari perbedaan hakikat Petrus dan Paulus, engkau seharusnya memahami bahwa semua orang yang tidak mengejar kehidupan sebenarnya sia-sia saja berjerih lelah. Engkau percaya kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan, jadi dalam hatimu,
engkau harus mengasihi Tuhan. Engkau harus menyingkirkan watakmu yang rusak, harus berusaha memenuhi keinginan Tuhan, dan harus melaksanakan tugas seorang ciptaan Tuhan. Karena engkau percaya kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan, engkau harus memberikan segalanya kepada Tuhan, dan tidak boleh membuat pilihan atau tuntutan pribadi, dan engkau harus memenuhi keinginan Tuhan. Karena engkau diciptakan, engkau harus menaati Tuhan yang menciptakanmu. Sebab dari dirimu sendiri, engkau tak memiliki kuasa atas dirimu, dan engkau tak memiliki kemampuan untuk mengendalikan nasibmu. Karena engkau seorang yang percaya kepada Tuhan, engkau harus mengejar kekudusan dan perubahan. Karena engkau ciptaan Tuhan, engkau harus mematuhi tugasmu dan mempertahankan posisimu, dan tidak boleh melangkahi tugasmu. Hal ini bukan untuk membatasimu atau untuk menekanmu melalui doktrin, melainkan inilah jalan agar engkau dapat melakukan tugasmu, jalan yang dapat dicapai dan yang seharusnya dicapai oleh semua orang yang melakukan kebenaran. Jika engkau membandingkan hakikat Petrus dan Paulus, engkau akan mengetahui cara engkau harus mencari. Berdasarkan jalan yang dilalui Petrus dan Paulus, yang satu adalah jalan untuk disempurnakan, dan yang satu adalah jalan untuk dilenyapkan. Petrus dan Paulus mewakili dua jalan berbeda. Meskipun masing-masing mereka menerima pekerjaan Roh Kudus, dan masing-masing mendapatkan pencerahan dan penerangan Roh Kudus, dan masing-masing menerima perkara yang telah dipercayakan kepada mereka oleh Tuhan Yesus, buah yang dihasilkan pada masing-masing mereka tidaklah sama. Salah seorang benar-benar menghasilkan buah, dan yang seorang lagi tidak. Berdasarkan hakikat mereka, pekerjaan yang mereka lakukan, yang dinyatakan secara lahiriah oleh mereka, dan kesudahan mereka, engkau semestinya memahami jalan mana yang harus kau tempuh, jalan mana yang harus kau pilih untuk dilalui. Mereka menjalani dua jalan yang jelas berbeda. Paulus dan Petrus, merekalah intisari masing-masing jalan ini, dan sejak semula mereka dibiarkan untuk menjadi perlambang kedua jalan ini. Apakah hal-hal penting dalam pengalaman Paulus, dan mengapakah ia tidak berhasil? Apakah hal-hal penting dalam pengalaman Petrus, dan bagaimana ia mengalami disempurnakan? Jika engkau membandingkan hal yang dipedulikan oleh masing-masing mereka, engkau akan mengetahui orang seperti apa tepatnya yang diinginkan Tuhan. Apakah kehendak Tuhan? Apakah watak Tuhan? Orang seperti apa yang pada akhirnya akan disempurnakan? Serta orang seperti apa yang tidak akan disempurnakan? Watak orang seperti apa yang disempurnakan? Dan watak orang seperti apa yang tidak akan disempurnakan? Perkara-perkara hakiki ini dapat dilihat dalam pengalaman Petrus dan Paulus. Tuhan menciptakan segala sesuatu, jadi Dia membuat semua ciptaan berada di bawah kekuasaannya dan tunduk pada kekuasaannya. Dia akan memerintah segala sesuatu, supaya segala sesuatu ada di tangannya. Semua ciptaan Tuhan, termasuk binatang, tumbuhan, umat manusia,
gunung-gunung dan sungai-sungai, serta danau-danau, semua harus berada di bawah kekuasaannya. Semua benda di angkasa dan di atas tanah harus berada di bawah kekuasaannya. Semua ciptaan itu tak bisa punya pilihan lain dan harus tunduk pada pengaturannya. Hal ini ditetapkan oleh Tuhan dan merupakan otoritas Tuhan. Tuhan memerintah segalanya dan mengatur serta mengurutkan segalanya, masing-masing dikelompokkan berdasarkan jenisnya dan diberikan posisinya sendiri-sendiri, seturut dengan kehendak Tuhan. Betapapun besarnya, tidak ada sesuatu pun yang dapat melampaui Tuhan. Dan segala sesuatu yang diberikan kepada umat manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan tak ada sesuatu pun yang berani tidak menaati Tuhan atau membuat tuntutan kepada Tuhan. Jadi, manusia sebagai ciptaan Tuhan juga harus melaksanakan tugasnya sebagai manusia. Terlepas dari apakah ia Tuhan yang mengatur segala sesuatu, tak peduli betapa tinggi pun status manusia di antara segala sesuatu, tetap ia hanya manusia rendah yang berada di bawah kekuasaan Tuhan. Dan tak lebih dari sekadar manusia yang tak berharga, ciptaan Tuhan, dan tak akan pernah berada di atas Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, manusia harus berupaya untuk melakukan tugas ciptaan Tuhan dan berusaha mengasihi Tuhan tanpa membuat pilihan lain, sebab Tuhan layak menerima kasih manusia. Orang-orang yang berusaha untuk mengasihi Tuhan seharusnya tidak mencari keuntungan pribadi atau keuntungan yang didambakannya sendiri. Inilah sarana pengejaran yang paling benar. Jika perkara yang kau cari adalah kebenaran, perkara yang kau lakukan adalah kebenaran, dan perkara yang kau capai adalah perubahan watakmu, maka jalan yang kau tapaki adalah jalan yang benar. Jika perkara yang kau cari adalah berkat daging, dan perkara yang kau lakukan adalah kebenaran yang berasal dari konsepsimu sendiri, dan jika tidak ada perubahan pada watakmu, dan engkau sama sekali tidak taat kepada Tuhan dalam daging, dan engkau masih hidup dalam ketidakjelasan, perkara yang engkau upayakan tentu akan membawamu ke neraka, sebab jalan yang kau jalani adalah jalan kegagalan. Apakah engkau disempurnakan atau dilenyapkan tergantung pada pengejaranmu sendiri. Dengan kata lain, keberhasilan dan kegagalan tergantung pada jalan yang dilalui manusia.